kita akan masuk Pak ke segmen pertama ya Pak. Nah, sebagai pengetahuan awal kami Pak yang mengikuti sesi ini, bisakah Bapak jelaskan ya, latar belakang terbentuknya APMI Kimdo? Mudah-mudahan saya nggak salah ngomong ya Pak ya, karena singkatannya panjang sekali. Saat ini sudah berapa banyak anggotanya dan seperti apa Pak profil para anggota ini? Baik, terima kasih Pak Budi sama Pak Roy. Selamat pagi dan Bapak Ibu sekalian. Saya sangat tersanjung ini Pak diundang dalam podcast yang hebat ini. Saya sekali lagi saya menyampaikan Pak terima kasih atas nama teman-teman di APMI Kimdo. Jadi APMI Kimdo itu adalah Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Mandiri Indonesia. Disingkat APMI Kimdo. Dari namanya Pak sudah bisa kita tahu bahwa itu adalah perkumpulan atau asosiasi dari para UMKM, para pengusaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia. Mikindo dideklarasikan pada saat COVID Pak tahun 2020, tepatnya 1 Oktober 2020 bersamaan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Ya. Hmm. Namun baru didapat persetujuan pengesahan dari Kementerian Hukum HAM tanggal 14 Januari tahun 2021. Puji syukur Pak, hari ini kami sudah ada di 27 provinsi. Hmm. Dan para pendirinya ada 19 orang, terdiri dari mantan-mantan pejabat di Kementerian Koperasi UMKM, di BUMN, akademisi, dan juga para pelaku UMKM itu sendiri. Amikindo dengan visi, Pak, dengan visi mewujudkan pengusaha mikro, kecil, dan menengah bertumbuh berkembang mandiri dengan produk yang berkualitas dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dari visi ini jelas bisa kita lihat Pak, bertumbuh berkembang mandiri itu adalah suatu wujudan daripada UMKM naik kelas dengan kemandirian sendiri tanpa ada lagi dukungan maupun intervensi dari pihak lain. Itulah visi ini. Dan dapat go internasional atau go world gitu ya. Jadi tidak hanya pemain kandang dengan produk yang berkualitas. Makanya dalam struktur organisasi di dalam DPP Amkindo ada satu DPP bidang hubungan internasional. Itulah dalam rangka kita untuk mewujudkan visi misi daripada ini. Sebagaimana kita ketahui, UMKM itu tahun 2020 mengalami keterpurukan. Dengan latar belakang itu, kami para pelaku UMKM dan juga pemerhati dan juga para akademisi ingin berkontribusi positif untuk Hmm. membangkitkan kondisi UMKM kita kembali sebelum terjadi COVID tahun Hmm. 2019. Demikian Pak Budi dan Pak Roy. Ya. Mengenai jumlah anggota, kemudian komposisinya bagaimana, Pak? Maksudnya ada berapa yang mikro, kecil, dan seterusnya, Pak? Oh, jadi begini, Pak. Jadi kami sekarang mau menjadikan anggota itu harus terregister dengan secara online di website kita. Oke. Memang setelah kita lakukan melalui sistem digitalisasi, Pak, baru sekitar 6.000 yang terdaftar resmi. Artinya dalam website kita itu bisa dilihat nanti nih, Pak, di website kita mikindo.org. Jadi ada 5 klaster UMKM yang ada dalam binaan kami, Pak. Jadi UMKM itu kan banyak sekali, besar sekali. Kalau tadi Pak Budi mengatakan ada 64.500.000 gitu ya, kira-kira gitu ya, sesuai dengan data dari BPS maupun Kementerian Koperasi. Kami membagi 5 klaster. Klaster pertama adalah pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Nah, ini kalau kita lihat dari secara nasional, ini jumlahnya hampir 54% dari total UMKM, Pak. Hmm. Kemudian klaster kedua adalah retail dan perdagangan. Ini bisa kita lihat sekarang retail dan perdagangan, ya kuliner, pesin, di pasar-pasar gitu Pak ya. Yang ketiga adalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini juga sekarang banyak UMKM khususnya milenial yang sangat berminat di dalam klaster ini. Yang keempat adalah industri kecil dan jasa lainnya. Industri kecil ini souvenir, kalau kita lihat di PIK, industri kreatif, industri kecil, maupun seperti jasa lainnya ya mungkin kita lihat salon, bengkel, kursus-kursus dan sebagainya.
Yang kelima, kami mengadop klaster yang kelima ini sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja maupun PP nomor 7 tahun 2021 bahwa belanja APBN itu harus diberikan 40% kepada UMKM. Barangkali ini Hmm. menarik untuk kita diskusikan nanti. Ini klaster kelima itu para rekan-rekanan di kementerian maupun di Pemda, APB, BUMN dan BUMD dan seterusnya. Inilah lima klaster ini mungkin ada yang saling terkait, ada interaksi antara satu sama lain dalam pengelompokannya. Tapi untuk memudahkan kita dalam pembinaan, ini Pak, kami mencoba lima klaster ini sebagai apa namanya pembagian daripada UMKM di lingkungan Abikindo. Demikian Pak Budi. Silakan Pak. Iya Pak, tadi ada yang menarik Pak ya. Bapak bilang bahwa salah satu visi atau motivasi dari Apmi-Kindo ini adalah untuk UMKM itu naik kelas, Betul Pak. bahkan go internasional. Iya Pak. Nah, nah ini bagaimana Pak prosesnya sekarang? Maksudnya sudah sampai di tahap mana? Terus apakah mungkin ada kendala yang dan tantangan yang dihadapi oleh Apmi Kimdo, Pak? Sebelum mungkin kita lebih detail Pak Roy ya, saya izinkan saya juga dulu memberikan gambaran mengenai UMKM secara keseluruhan di Indonesia gitu ya. Ada satu dua ini Pak yang saya mau share. Ini Pak, bahwa ini tadi sebenarnya di pembukaan oleh Pak Budi sudah menyampaikan. Kedua. Oke. Bahwa ada 63,5 juta unit itu adalah sebenarnya usaha mikro Pak. Jadi usaha mikro dan 783.132 unit adalah usaha kecil, 60.702 adalah usaha menengah. Dan usaha besar itu hanya 5.550. Jadi kalau satuan daripada usaha perusahaan itu atau usaha itu Pak disebut unit gitu ya. Kalau kita lihat dari angka ini Pak, sebenarnya UMKM itu kan sebenarnya mikro. Nah, Ya. mikro sebenarnya kan kalau lihat angka ini. Dan kalau kita lihat nanti di slide berikutnya, kontribusi dari masing-masing mikro, kecil, menengah terhadap PDB nanti yang kita lihat di sini ada 61 atau 60,5% disebutkan oleh Pak Budi tadi. Sebenarnya angka ini kelihatannya sekitar ya 60 sampai 60-an 65, ya. 65 sampai 61. Kontribusi tenaga kerjanya 97% tadi atau 65, 66, 96,9 gitu ya. Ya. Nanti angka-angka ini saya coba elaborasi lebih tajam Pak Roy, Ya. bahwa inilah kondisi sebenarnya dari UMKM kita pada tahun 2023 kita coba. Tapi kalau kita lihat dari angka ini Pak, coba kita lihat ini perbandingan di berbagai negara, proporsi unit usaha itu hampir sama di setiap negara ya. Hmm. Untuk UMKM 99, Malaysia 98, Thailand 99. Kontribusi PDB-nya di Indonesia kita lihat 61%. Singapura hanya 44%, Malaysia 39%, Thailand 45%, dan Jepang 53%. Kontribusi tenaga kerja di Indonesia jauh lebih besar, 97%, Singapura hanya 72%, Malaysia 48%, Thailand 86%, 70% Jepang. Yang menarik ini Pak Roy dan Pak Budi, proporsi kredit yang disalurkan kepada UMKM itu hanya 20%. Hmm. Jadi 90% mendapatkan proporsi 20%, sedangkan yang 0,01% itu mendapatkan proporsi 80%. 80%. Ini kan akibatnya juga ini kita lihat kontribusi ekspor kita dari UMKM itu hanya 15,7%. Coba kita lihat Pak Singapura, proporsi kreditnya itu 39%, gitu ya, disalurkan kepada UMKM. Ekspornya memang 41%, sebagaimana kita tahu kan ini ya di Singapura UMKM itu betul-betul sangat diperhatikan. Mungkin kalau Malaysia dengan kita, Thailand juga ini, tapi yang kita lihat Pak, yang kita mau lihat di sini ada yang menarik. Saya nggak dapat angka khusus di ini Pak di Cina. Untuk Australia kontribusi ekspornya dari UMKM hanya 5%, Korea Selatan 38%, Selandia 20%. Tapi proporsi kreditnya di Korsel itu 80%.
50% untuk UMKM. Di angka-angka ini kita bisa lihat satu slide yang saya coba rumuskan dengan apa namanya dengan angka UMKM dalam K2 tahun 2003. Total PDB kita kan disebut dalam ini saya dapat olah dari berbagai sumber Pak 20.892 triliun. Artinya UMKM itu kan berkontribusi 1.263,9 triliun. Itu Pak kalau kita lihat kontribusi UMKM itu 37,4%, kecil 9,5%, menengah 13,6%, usaha besar tentunya ada 39% gitu Pak. APBN kita ini yang menarik 3.121 triliun tahun 2023 realisasinya. Seharusnya UMKM ini kalau menurut Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah diperbarui tahun nomor 6 tahun 2023, PP 77 tahun 2021, seharusnya mendapatkan porsi 40% ya. Itu seharusnya 128,8 triliun. Tapi menurut pengamatan kami dari organisasi, rasanya angka ini belum tercapai, Pak. Ekspornya tadi kita udah lihat 258,82 miliar US dollar. Kalau 18% kita coba prediksi, seharusnya 4.658 miliar dolar. Total perusahaan itu tadi sudah dijelaskan. Nah, tenaga kerja Pak, tenaga kerja yang ada di ya daya serap sekarang ada 140 juta, bahwa yang dikontribusikan oleh UMKM adalah 135,8 juta. Demikian Pak Roy, kira-kira angka-angka UMKM sekarang, kondisi yang kita bisa gambarkan dalam UMKM di Indonesia. Bahwa sebenarnya UMKM ini kalau kita berbicara UMKM itu adalah mikro. Nah, nanti kan kita bahas bagaimana perilaku mikro itu. Dan kondisi ini UMKM itu jangan berpikir bahwa UMKM itu dari kota besar, Pak. UMKM itu ada dari mulai desa sampai di kota. Dari mulai Sabang sampai Merauke. Jadi kalau kita lihat tadi angka-angka yang sudah saya tampilkan Pak, bahwa UMKM itu sebagai tulang punggung perekonomian, penciptaan lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, ya yes terbukti Pak. No doubt untuk itu Pak ya. Tetapi kalau kita lihat bagaimana pemerintah memperlakukan UMKM dari angka, khususnya proporsi kredit yang disalurkan memang masih memprihatinkan. Saya kira untuk membuka diskusi selanjutnya, begitu Pak Roy. Ya,